Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian pengawasan saat pagi yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan subuh hari ini kita kembali dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam majelis yang mulia ini. Kita kembali melanjutkan pembahasan masalah-masalah hukum yang diambil dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang kita masuk pada hadis Aisyah, langsung disebutkan berturut-turut dalam berbagai macam riwayat, ada 3 riwayat, dan ini menjelaskan tentang masalah hukum mani. Ya, ini menjelaskan tentang hukum air mani atau dalam istilah biologi kita kenal dengan sperma. Sekarang kita lihat hadis saking Aisyah. Semoga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dzalika thawbi wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membasuh pakaian yang terkena mani dengan air. Lalu beliau keluar untuk menunaikan sholat dengan pakaian tersebut, dan saya melihat masih ada bekas basuhan tersebut pada pakaiannya. Muttafaqun alaihi. 31 terus. Hadis ke-31, wal muslimin laqad kuntu afraqu min tawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farka fa yusalli fihi. Dalam riwayat Muslim disebutkan, aku benar-benar pernah menggosok bekas mani tersebut dari pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sholat dengan pakaian tersebut. Hadis ke-32, wa fi lafdhin lahu laqad kuntu aqubuhu ya bisan fi zufuri min thawbi. Dalam satu lafaz lain dari riwayat Muslim disebutkan, sungguh aku pernah mengerik bekas air mani yang telah kering dengan kuku aku dari pakaian beliau. Baik, kita lihat saking hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW kan Rasulullah SAW yaksilul mani. Rasulullah SAW itu pernah menggosok maninya, jadi bekas mani yang ada pada pakaian Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW melakukan sendiri. Summa yakhruju ila shalah fi dzalika thawb. Lalu Rasulullah SAW pergi sholat dengan pakaian ini, artinya pakaian yang sudah dicuci. Tanda bahwasanya pakaian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma satu ini saja. Harusnya kalau kita kan ganti. Ya, kita biasanya ganti. Sudah terkena kayak gini, ngapain dicuci? Sudahlah ganti celana atau pakaian yang lainnya, kemudian berangkat pergi sholat. Namun Rasulullah SAW
cuci pakaian tersebut, lalu pakaian ini yang dipakai untuk sholat. Beliau pergi dengan menggunakan pakaian tadi, dan aku lihat-lihat di pakaian beliau ada bekas, ya, ada bekas dari mencuci tadi. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wali Muslimin, dalam riwayat Muslim disebutkan, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah SAW farkan fayusalli fi. Aku pernah menggosok dari baju Rasulullah SAW, ya benar-benar menggosok ketika itu. Kemudian pakaian ini dipakai oleh Rasulullah SAW. Dalam lafaz yang lain dikatakan, laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi dzufri min thawbihi. Aku dahulu pernah mengerik. Mengerik itu pakai kuku. Jadi bekas maninya itu dicongkel-congkel pakai kuku. Ketika itu dalam keadaan kering, aku gunakan kukuku, yaitu saat itu mani itu ada di baju atau pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat di sini beberapa kesimpulan. Namun sebelumnya yang perlu kita pahami, air bagi laki-laki atau suatu cairan yang keluar dari kemaluan bagi laki-laki itu ada 3 macam. Cairan yang keluar pada laki-laki itu ada 3 macam. Sebenarnya 4, namun kita kelompokkan jadi 3 saja. Yang pertama air mani. Yang pertama air mani. Atau kita kenal dengan sperma. Ingat ya, ini adalah pada laki-laki dan perempuan. Jadi kita bahas ini umum, laki-laki pada perempuan ada. Yang kedua mazi. M-A-D-Z-I. Saya sebutkan dulu, nanti saya jelaskan. Yang ketiga air kencing. Air kencing termasuk di situ wadi. W-A-D-I. Wadi itu masuk golongan kencing sebenarnya, dia bekas kencing. Nah sekarang kita jelaskan mani. Mani itu adalah air yang mau keluar memancar. Bentuknya kental, lawan kental cair. Bentuknya kental, ya. Ya, kental bukan encer gitu ya. Kental dan keluar ketika syahwat. Lalu dilanjutkan, hukum mani itu suci, namun membatalkan wudhu dan mewajibkan mandi wajib atau mandi junub. Jadi hukumnya apa tadi? Suci atau najis? Suci. Ya, nanti kita akan lihat alasannya di sini. Kemudian kalau keluar nanti mengakibatkan apa? Wudhu batal dulu. Ya, ini menurut para fuqaha wudhunya niku batal. Ya, menurut para fuqaha wudhunya batal. Kemudian mengakibatkan mandi wajib atau mandi junub. Mengakibatkan mandi wajib atau mandi junub. Nah sekarang yang kedua. Yang kedua tadi disebut apa? Mazi. Mazi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan, tidak kental, warnanya putih, lalu keluar saat bercumbu
lalu keluar saat bercumbu atau sedang merenung sesuatu dengan syahwat. Kemudian ditambahkan biasanya keluar ketika awal-awal hubungan intim. Ingat kalau tadi air mani bedanya dengan madhi, air mani itu memancar. Ya, sifatnya memancar. Kalau air madhi enggak. Madhi itu tidak memancar. Kalau mani tadi memancar, keluar dengan syahwat memancar. Langsung loyo kalau keluar, ya kan? Nah, hukumnya sekarang, hukum madhi itu najis. Hukum mani itu najis. Madhi, maaf. Hukum madhi itu najis. Wudunya batal. Namun untuk bersuci cukup berwudu dan tidak wajib mandi. Dan untuk bersuci cukup berwudu dan tidak wajib mandi. Kalau mani bagaimana tadi? Suci, mani nggih. Mani itu suci, wudunya batal, wajib mandi. Kalau madhi itu najis, jadi airnya najis. Ya, madhi itu najis. Kalau keluar itu nanti wudunya batal, namun ya dia cuma diperintahkan berwudu, tidak diperintahkan untuk mandi. Jadi tidak mandi besar. Kemudian sekarang yang ketiga, apa? Air kencing, termasuk juga di situ wadi. Kalau wadi itu bekas-bekas dari air kencing yang ada di akhir. Ya, bekas-bekas dari air kencing yang ada di akhir. Sama bentuknya sebenarnya. Jadi cuma disebut wadi. Nah, wadi ini ya air kencing kita sudah pahami ya. Ya, sekarang ini untuk istilah wadi. Wadi itu adalah cairan putih yang keluar karena bekas kencing. Yang keluar karena bekas kencing. Nah, kalau ini juga keluarnya tanpa syahwat. Jadi cuma dengan syahwat tadi, ya, itu cuma antara mani dan madhi. Nah, hukumnya untuk air kencing dan wadi najis. Hukum air kencing dan wadi itu najis. Lalu ketika keluar wudunya batal. Diperintahkan berwudu. Namun tidak wajib mandi. Diperintahkan berwudu namun tidak wajib mandi. Nah, pokoknya tiga-tiganya itu kalau keluar itu kemaluannya baiknya itu dibersihkan, ya diperintahkan untuk dibersihkan, ya lalu ketika itu dia berwudu. Kalau untuk mani khusus ketika itu langsung mandi. Tiga ini paham ya? Ya, tiga ini paham. Ini pernah dapat semuanya ini. Ya, ini pernah dapat semuanya. Kalau mani nanti tanda dewasa. Kalau nggak keluar mani berarti belum dewasa semuanya. Ya, kemudian kalau madhi ini hampir mirip dengan mani tadi, namun kalau yang ini keluar tidak memancar, tapi najis. Kalau wadi dan air kencing itu sama-sama najis. Nah, kesimpulannya dari mani di sini ada beberapa hukum yang bisa diketahui tentang mani. Ini jika mani itu keluar. Nah, sekarang ditulis beberapa hukum terkait dengan mani. Yang pertama, mengeluarkan mani dengan tangan secara sengaja. Tangannya sendiri ya.
Ini disebut apa? Disebut onani. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Namun masih dibolehkan kalau dengan tangan istri. Tapi kalau keluar wajib mandi atau tidak? Wajib mandi. Karena ingat nanti setiap mani itu keluar baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dengan hubungan intim ataupun tidak, pokoknya wajib mandi. Kemudian yang kedua, mani itu suci, tidak najis. Kemudian yang ketiga, keluar mani membatalkan wudhu. Jadi kalau sudah hubungan intim keluar mani atau tidak pun juga membatalkan wudhu, karena langsung ada sebesar. Kemudian yang keberapa? 4, para ulama sepakat keluar mani baik sadar ataupun tidak sadar seperti mimpi ya, mimpi basah, wajib mandi. Ingat ya, untuk dapat rukunnya saja ya, karena dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, Al-Maidah ayat 6, jadi jangan diingat Al-Maidah 51 terus. Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian dalam keadaan junub mandilah. Cuma dikatakan mandi, tidak disebutkan anggota-anggota tubuh seperti wudhu, maka para ulama itu katakan mandi yang dimaksud pokoknya mengguyur air ke seluruh badan. Karena di sini tidak disebutkan seperti wudhu, ada wajah, muka, ada tangan, ada kepala, ada kaki, tidak. Namun cuma disebutkan jika kalian dalam keadaan junub, mandilah. Maka rukun mandi itu cuma satu, yaitu guyur air ke seluruh badan. Ya, misalnya di rumah nggak ada air, yang ada cuma air laut, datang ke gesing, ya kemudian nyemplung di situ, keluar, kan nggak ada yang tahu juga kalau dalam keadaan junub, ya kan? Nggak ada yang tahu juga dalam keadaan junub, keluar, kemudian sudah keluar naik, wah sudah seluruh air itu kena badan, maka ketika itu sudah dikatakan suci. Kemudian yang kelima, jika orang yang puasa mencium istri lalu keluar mani, maka puasanya batal. Karena keluarnya ini dengan bercumbu. Namun jika tidak keluar mani, puasanya tidak batal. Namun kalau tidak keluar mani, puasanya tidak batal. Namun bagi yang nggak kuat, mendingan nggak usah. Iya kan? Terus sekarang yang keenam, jika keluar mani saat puasa dalam keadaan mimpi basah. Jika keluar mani saat puasa dalam keadaan mimpi basah, ingat mimpi basah ya. Jadi siang bolong mimpi basah, kita nggak usah tanya itu sebabnya apa mimpinya. Ya, pasti pikirannya macam-macam, nggak mungkin nggak macam-macam. Ya masih puasa pikirannya macam-macam, terus bawa tidur keluar mani, puasanya tidak batal. Ya maka puasanya tidak batal. Banyak-banyak istighfar, ini dicurigai pikirannya macam-macam ketika puasa. Astagfirullah, saya itu tadi mikir apa, saya udah turun. Awan lagi. Siang bolong loh ini. Jadi puasanya tidak apa? Tidak batal. Yang ke berapa lagi? 7. Ya wajib mandi. Ya jelas wajib mandi. Namun puasanya tidak batal. Ditulis lanjut tadi wajib mandi, namun wajib mandi. Kemudian yang ke-7. Jika puasa melakukan onani, jika puasa melakukan onani, maka puasanya itu batal. Uang mencium istri saja yang halal saja batal, ya toh? Kalau keluar mani mencium istri yang halal saja batal. Sama halnya juga kalau ini onani, ini nggak cium apa-apa loh, cuma mikir aja atau dia pakai tangan keluar mani,
bukan mikir ya, dia keluar mani pakai tangan, maka puasanya batal. Kemudian yang berikutnya lagi yang ke-8. Yang ke-8, jika mani menempel pada baju, maka diperintahkan dicuci. Namun kalau ada sisa dimaafkan. Ada berapa berarti hukumnya? Ada berapa hukumnya? 8. Ya insyaallah hadisnya nanti kita bahas pertemuan pekan depan. Sampai 8 hal tadi. Jadi diingat hukum 8 tadi. Yang pertama, mengeluarkan mani dengan tangan, hukumnya haram. Yang boleh cuma dengan istri. Yang kedua, mani suci tidak najis. Yang ketiga, mani membatalkan wudhu. Yang keempat, mani wajib mandi, sepakat ulama. Yang kelima, jika puasa mencumbu istri keluar mani, puasanya batal. Jika tidak keluar mani, tidak batal. Kemudian yang ke-5, keluar mani saat puasa, mimpi basah tadi, puasanya tidak batal. Terus yang ke-6, yang ke-7, keluar mani dengan onani, puasanya batal. Yang ke-8, jika ada mani melekat pada pakaian maka dicuci, jika ada sisa dimaafkan. Oke, insyaallah kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Pertanyaannya ditunda. Ya, dipikir-pikir dulu di rumah. Ya. Cari yang sulit. Ya. Pertanyaannya cari yang sulit. Iya. Tapi jangan sampai pikirannya sampai keluar mani. Kita cukupkan, kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.